Halo rekan-rekan value investor. Berdasarkan strategi investasi saya pada tahun 2023 yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, salah satu sektor yang saya rasa cukup potensial pada tahun 2023 ini adalah sektor consumer. Maka dari itu, pada video kali ini saya akan membahas salah satu saham di sektor consumer yang menurut saya cukup menarik untuk kita koleksi. Saham itu adalah BISI Internasional dengan kode saham BISI, BISI. Saham ini merupakan produsen bibit jagung terkenal dengan merek BISI. Pada saat saya merilis analisa ini beberapa tahun yang lalu ya, atau tepatnya tahun lalu ya, pada bulan yang sama ya, sekitar bulan Februari, waktu itu harganya masih di sekitar 900-an. Lalu sempat naik beberapa bulan kemudian sampai ke level sekitar 1900-an. Saya pada akhirnya saat ini harganya terlihat pergerakannya stabil ya di kisaran 1500-an. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai profil bisnis dari BISI, fundamental kinerja terbaru dan juga kinerja historinya paling tidak 10 tahun ke belakang untuk kita bisa memprediksi atau membuat proyeksi beberapa tahun ke depan. Serta berapa valuasi dan harga wajarnya saat ini. Maka dari itu simak sampai habis video ini supaya Anda tidak ketinggalan satupun informasi penting seputar BISI. Tapi ingat, disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan yang cukup matang sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang profil bisnis dari BISI. PT BISI Internasional adalah pemilik merek benih jagung yang sangat populer di Indonesia dengan merek BISI. Perusahaan ini sebenarnya masih satu pemilik dengan Cepin ya, Carun Pakpuhan, dan juga CPRO. Pemiliknya sama yaitu keluarga Jeravanon dari Thailand. Seperti ini susunan pemegang saham BISI sampai dengan video ini dibuat. PT Agrindo Pratama, ini yang di dalamnya ada keluarga Jeravanon ya, saat ini menjadi pengendali dengan kepemilikan 31%. Lalu ada beberapa investor strategis lainnya dengan presentasi kepemilikan rata-rata 6%. Dan masyarakat sekitar 49,92%. Seperti ini beberapa portofolio produk yang dimiliki oleh BISI dan diperjualbelikan saat ini. Di antaranya ada benih jagung hibrida, ada benih padi dengan merek Intan 602 salah satunya. Dan juga ada benih hortikultura ya, sayur-sayuran seperti kangkung, sawi gardena, bayam, mentimun, dan juga beberapa sayuran lainnya ya. Lalu di sini juga ada pestisida ya, dan juga vitamin serta suplemen untuk tanaman. Berikutnya kita akan masuk ke fundamental kinerja terbaru dari BISI. Pada kuartal ketiga ya, ini laporan keuangan terbaru ya yang sampai saat ini masih kita dapatkan. Beberapa saat lagi memang akan keluar laporan keuangan untuk kuartal keempat ya, tapi untuk saat ini kita analisa berdasarkan kuartal ketiga dulu saja. Pada kuartal ketiga ini, penjualan BISI meningkat 24%. Dari yang tadinya 1,4 triliun pada kuartal ketiga tahun 2021 menjadi 1,8 triliun pada kuartal ketiga tahun 2022. Lalu kita perhatikan laba bersihnya juga naik 51%. Dari yang tadinya 226 miliar menjadi 341 miliar pada kuartal ketiga tahun 2022. Berikutnya kita akan breakdown pendapatan atau penjualan produk-produk dari BISI ya. Kita perhatikan sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023, penjualan benih jagung masih menjadi kontributor utama dari total keseluruhan pendapatan dari BISI dengan kontribusi 39%. Pada kuartal ketiga ini, benih jagung penjualannya naik 28%. Lalu ada juga yang kontribusinya terbesar kedua ya, pestisida dan juga pupuk berkontribusi 37%. Pada kuartal ketiga ini, penjualannya sedikit mengalami penurunan sebesar 7,5%. Lalu ada benih sayuran, kontribusinya 11% dengan kenaikan penjualan 10%. Lalu yang menarik di sini ada jagung pipil dengan kontribusi yang cukup besar 12%. Pada kuartal ketiga ini naik 100% ya, karena pada kuartal ketiga tahun 2021 itu tidak ada penjualan jagung pipil. Nah, seperti inilah breakdown penjualan produk-produk dari BISI. Berikutnya kita akan cek kesehatan hutangnya melalui analisa solvabilitas. Pada kuartal ketiga hutang BISI sebesar 456 miliar. Jumlah ini jauh lebih kecil daripada ekuitasnya sebesar 2,8 triliun. Lalu hutang jangka pendeknya sebesar 398 miliar.
Jumlah ini juga lebih kecil dari aset lancarnya sebesar 2,6 triliun. Nah, yang menarik di sini jika kita breakdown secara lebih rinci lagi komposisi hutangnya, terlihat bahwa BC sebenarnya tidak mempunyai hutang yang mengandung bunga seperti hutang bank, hutang obligasi, ataupun surat hutang senior note. Mayoritas hutang BC ini merupakan hutang yang mengandung usaha atau hutang usaha yang bersifat produktif. Secara keseluruhan saya menilai bahwa solvabilitas BC ini sangat baik ya. Bahkan di Bursa Efek Indonesia hanya ada beberapa saham saja atau perusahaan saja yang memiliki komposisi hutang yang mayoritas hutang usaha, bahkan tidak memiliki hutang yang mengandung bunga sama sekali. Salah satunya adalah BC ini. Berikutnya kita akan melihat kinerja historinya setidaknya dalam 10 tahun ke belakang. Ini yang menarik di sini yang menurut saya menjadi trigger point dari BC. Nah, kita langsung saja untuk melihat tabel di atas. Anda perhatikan langsung saja kepada CAGR 10 tahun ya. Ini pertumbuhan rata-rata setiap komponen dari laporan keuangan ini dalam 10 tahun terakhir. Kita perhatikan di sini asetnya bertumbuh rata-rata 7% ya setiap tahun. Lalu yang menarik di sini cash. Jadi perusahaan ini mampu untuk menumbuhkan cashnya rata-rata 24% setiap tahun dalam 10 tahun terakhir. Lalu ekuitasnya tumbuh 7%, pendapatannya naik lebih tinggi lagi 9%. Lalu laba bersihnya naik lebih tinggi lagi sebesar 11%. Demikian pula dengan EPS-nya, earning per share 11% juga kenaikannya untuk setiap tahun. Di sisi lain kita perhatikan hutangnya tidak terlalu mengalami peningkatan secara berarti ya, hanya naik 7% saja. Dan setelah saya cek juga, pada setiap tahunnya dalam 10 tahun terakhir memang komposisi hutang dari BC ini dalam 10 tahun terakhir itu mayoritas hanya mengandung hutang yang mengandung hutang usaha saja. Jadi sangat jarang sekali BC mengambil hutang yang mengandung bunga seperti obligasi atau senior note. Dan kita perhatikan di sini rata-rata profitabilitasnya kita bisa lihat dari ROA dan juga ROE-nya cukup tinggi ya, cukup baik ya. Rata-rata untuk ROA di atas 10% dan juga ROE rata-rata di atas 15% atau kurang lebih sekitar 13 sampai dengan 15%. Nah, di sini kita perhatikan bahwa BC ini sebenarnya termasuk saham growth ya. Dalam jangka panjang sekitar 10 tahun. Walaupun kita melihat di tengah tahun ada yang naik turun, tetapi secara keseluruhan BC memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik ya, terutama dari sisi cash ya. Jadi menurut saya salah satu perusahaan yang saya kategorikan sebagai perusahaan yang baik ya adalah perusahaan yang mampu menciptakan cash dan menumpuknya selama operasional perusahaan selama perusahaan itu berdiri. Jadi percuma jika perusahaan terus-menerus mencetak laba tetapi tidak mampu mengumpulkan cash. Karena pada akhirnya cash inilah yang menjadi nilai dari perusahaan tersebut. Dan cash ini dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Bisa saja untuk keperluan ekspansi, bisa saja untuk keperluan membayar hutang. Kalau memang tidak punya hutang, dana itu bisa digunakan untuk investasi secara keseluruhan atau bisa dibagikan kepada pemegang saham melalui dividen. Nah, berikutnya beberapa hal yang menurut saya menjadi strong point dari BC. Yang pertama tentang kekuatan brandnya. Walaupun BC ini dalam tanda kutip bermain di sektor ekonomi yang kecil ya, hanya jualan bibit jagung saja, tetapi produk merek BC ya, BISI ini telah menjadi brand yang kuat di pasar di segmen tanaman jagung. Sampai dengan saat ini BC menguasai 48% pangsa pasar bibit jagung hibrida di Indonesia. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari BC ini ya, mempunyai nilai yang sangat tinggi karena ini adalah hasil dari penelitian dan pengembangan selama bertahun-tahun. Contohnya untuk brand BC ya, benih jagung hibrida ini sudah dimulai penelitian dari tahun 1995. Di sini terlihat proses yang panjang ya melalui berbagai trial and error sehingga terus-menerus diperbaharui sampai dengan ketemulah bibit unggul benih jagung yang tahan terhadap hama penyakit dan mempunyai rata-rata hasil dalam ton per hektar yang lebih tinggi dari rata-rata benih lainnya. Nah, hal inilah yang menjadi strong point, salah satu strong point daripada BC yang membuatnya memiliki semacam economic moat sehingga dapat menjaga produknya dari kompetitor atau pesaing. Yang ketiga, mengenai komoditas jagung. Menurut data dari FAO ya, berdasarkan penelitian tahun 2018, ada 15 tanaman pangan yang paling banyak dibudidayakan di dunia. Jagung berada di urutan yang kedua di bawah gandum. Di Indonesia sendiri, jagung merupakan sumber karbohidrat utama pengganti nasi. Dan sampai dengan saat ini, 40% bahan pangan dari unggas, ayam, dan juga ternak unggas lainnya itu berasal dari jagung. Sehingga produk jagung yang dihasilkan atau yang dikembangkan oleh BC ini merupakan tanaman yang cukup bernilai di dunia dan juga di Indonesia.
Prospek yang keempat, sebagai negara agraris ya, kebutuhan produk-produk di sektor pertanian ini sangat penting dan juga sangat dibutuhkan sekali di Indonesia. Dalam hal ini, BC telah menyediakan portofolio produknya yang cukup lengkap ya, mulai dari bibitnya sampai dengan pupuk serta vitamin dan juga suplemen untuk tanaman. Nah, dari sini menarik untuk kita lihat, tadi kita perhatikan untuk breakdown pendapatannya ya. BC tidak tergantung lagi dari bisnis utamanya yaitu benih jagung. BC dapat mendiversifikasi lini bisnis lainnya ya, seperti pestisida dan juga pupuk yang sudah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan perseroan. Yang kelima, prospek yang kelima itu adalah tentang musim tanam ya. Musim tanam jagung di Indonesia itu biasanya dimulai sekitar bulan Oktober atau kalau tidak November. Ya setidaknya di akhir tahun lah. Pada masa ini, biasanya permintaan akan bibit jagung itu meningkat. Nah, hal inilah yang mengakibatkan penjualan BC itu pada kuartal keempat itu biasanya lebih tinggi daripada 3 kuartal sebelumnya. Kita bisa memanfaatkan pola seperti ini untuk mengakumulasi saham BC sebelum keluar laporan keuangan kuartal keempat. Ya, dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa pasti kuartal keempat ini akan lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya, tetapi dari pola ini kita bisa melihat hal itu bisa saja terjadi. Prospek yang keenam, perusahaan ini rajin membagikan dividen. Nah, seperti tadi sudah saya katakan bahwa karena BC ini mampu untuk mengelola cash flow-nya dengan sangat baik dan juga perusahaan tidak mempunyai hutang yang mengandung bunga, sehingga cash yang dihasilkan ini bisa dialokasikan untuk kepentingan pemegang saham, salah satunya dengan cara membagikan dividen. Prospek yang ketujuh, pada tahun ini saya perkirakan harga pangan dunia masih akan tinggi ya, atau bertahan pada level yang tinggi, walaupun tidak setinggi tahun lalu. Hal ini karena perang Rusia dan Ukraina sampai dengan saat ini masih berlangsung, dan hal ini sudah pasti akan tetap mengganggu pasokan jagung dunia dan akan mempengaruhi harganya. Prospek yang ke-8, tahun ini merupakan tahun politik di mana biasanya akan terjadi peningkatan dalam aktivitas masyarakat, sehingga biasanya akan berdampak pada peningkatan konsumsi, salah satunya untuk bahan makanan. Maka dari itu, sektor konsumen mempunyai porsi yang cukup besar dalam strategi saya di tahun ini. Nah, salah satu saham yang bisa kita pertimbangkan untuk kita koleksi adalah BC International. Nah, setelah melihat pemaparan tentang fundamental dan juga prospeknya, sekarang kita lihat apakah di harga saat ini saham BC itu masih mahal atau sudah murah. Seperti biasa kita perhatikan ya, ini adalah grafik yang menunjukkan rata-rata PBV BC selama 10 tahun terakhir. Garis mendatar berwarna hijau yang disebut sebagai mean PBV, artinya selama 10 tahun terakhir saham BC biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 1,81 kali. Saat ini, yang terlihat oleh grafik biru yang naik turun, saham BC diperdagangkan dengan PBV sebesar 1,65 kali. Jadi masih berada di bawah rata-rata PBV selama 10 tahun terakhir. Dari sini kita bisa mencari harga wajarnya dengan mencari dulu book value per share. Rumusnya ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Di sini saya sudah dapat angkanya 955. Angka ini kita kalikan dengan 1,81 kali min PBV-nya, sehingga kita dapat harga wajarnya 1.729. Nah, kita bandingkan dengan harga saat ini 1.575, maka kita dapat MOS sebesar 8,88%. Nah, di sini memang terlihat MOS-nya cukup kecil ya. Maka itu jika Anda menginginkan MOS yang besar ya, supaya Anda bisa sedikit lebih aman untuk masuk ke saham BC, saya sarankan untuk Anda bersabar sampai menunggu saham BC turun sekitar di bawah 1.300-an, atau kalau bisa dapat 1.200 lebih bagus lagi. Tetapi jika Anda optimis, Anda bisa mencicil dengan harga saat ini berdasarkan perhitungan yang di bawah ya. Ini perhitungan yang lebih optimis karena memang pada masa lampau secara histori memang PBV dari BC ini pernah menyentuh level 2 kalian ke atas. Anda perhatikan plus 1 PBV yang ditujukan oleh grafik berwarna orange, garis yang berwarna orange, PBV rata-ratanya itu 2,43 kali. Nah, untuk mencari harga wajarnya caranya sama, kita kalikan dengan book value per share 955, kita dapat harga wajar BC sebesar Rp2.321 per lembar saham. Nah, jika kita bandingkan dengan harga saat ini 1.575, maka kita bisa dapat MOS sebesar 32%. Saya sarankan untuk saham seperti BC ini yang tidak liquid, maksud saya kurang liquid, Anda bisa masuk dengan cara mencicil ya. Dan saya sarankan untuk maksimal tidak lebih dari 10% dari total portofolio Anda. Sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat. Salam Value Investor.